Cek cek. Halo guys, selamat malam, selamat bertemu lagi dengan gua Agung Pramana. Di konten kali ini kita bakal ngelanjutin ya konten kedua dari Selasar Jurnal coy. Dimana Selasar Jurnal yang episode perdana itu menampilkan artikel gua yang terbit pertama ya mengenai Preman Pensiun 2, sinetron Preman Pensiun. Jadi bagi kalian yang belum nonton episode pertama dari Selasar Jurnal, klik aja coy di deskripsi video, nanti gua letak linknya ya. Jadi di episode kedua kali ini episode kedua Selasar Jurnal kita akan membedah. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Selasar Jurnal itu adalah ruang di mana kita membedah karya ilmiah dan isu-isu menarik dengan cara yang santai, lugas, dan mudah dipahami coy. Dan tentunya gua perkenalkan bahwa gua merupakan seorang penulis internasional, penulis artikel ilmiah internasional, dan di 2025 kemarin, di akhir 2025 kemarin gua mendapatkan Scopus ID. Jadi gua pede dengan kemampuan akademik yang gua miliki, gua pede ngebuat konten mengenai Selasar Jurnal. Jadi di episode kali ini saya mau mengajak teman-teman membedah salah satu tulisan ilmiah saya yang terbit di jurnal Idarotuna, jurnal manajemen dakwah tempat saya belajar, tempat saya mengabdikan ilmu saya selama kuliah dulu. Jadi judul artikelnya itu adalah Salafi Online, dakwah Salafi pada akun Instagram dakwah Tauhid. Ini bagi kalian yang belum tahu, ini merupakan artikel gua yang pertama terbit di jurnal nasional coy, terakreditasi Sinta 4 ya. Jadi topik ini berawal dari fenomena menarik seputar pergeseran media dakwah di Indonesia coy. Jadi seperti yang kita tahu di era teknologi sekarang, di era yang kekinian sekarang, bahwa dakwah itu bukan hanya lagi berpusat pada mimbar, pidato, ceramah agama saja di masjid-masjid ataupun di musola ya coy. Jadi pergeseran media dakwah sudah terjadi dan dakwah itu telah bertransformasi dengan cara-cara yang menarik dan unik dengan menggandeng media baru ya. Jadi kalau dulu gerakan pemurnian agama itu banyak bergerak lewat majelis taklim atau ruang-ruang fisik tertutup, sekarang dakwah bergerak secara masif di ruang digital, salah satunya dari platform Instagram ya coy. Jadi di dalam artikel ini, fokus utama yang saya analisis dan yang akan saya bedah itu adalah bagaimana kelompok Salafi. Jadi bagi kalian yang belum tahu, kelompok Salafi ini adalah kelompok yang kelompok dengan pemurnian ajaran Islam yang berfokus pada yang mengajak masyarakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah coy, dan pemahaman para salafus solih, 4 orang sahabat Nabi ya. Jadi mereka memanfaatkan media sosial sebagai dakwah mereka. Dan lalu apa yang menarik, saat pemahaman yang ketat ini masuk ke media sosial yang sifatnya sangat bebas dan visual, dalam penelitian ini saya menggunakan metode etnografi coy. Jadi di metode etnografi itu metode riset kualitatif yang mengamati langsung interaksi konten yang ada di media sosial, kemudian lalu mengombinasikannya dengan literatur sejarah-sejarah dakwah yang ada ya coy. Melalui tulisan ini kita bisa melihat peta pergeseran dakwah salafi di Indonesia ya coy. Jadi di era Orde Baru, bahwa seperti yang kita tahu, dakwah Islam di era Orde Baru itu sangat terbatas dan bergerak secara hati-hati di ruang publik karena kontrol dari politik yang sangat ketat coy. Itu gue tampilkan di era Orde Baru gimana perkembangan dakwah kita di Indonesia. Kemudian masuk pada era reformasi, mulai terbuka ruang kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul ya, dan bermunculan berbagai wadah kajian terbuka dan komunitas-komunitas dakwah coy. Kemudian beralih ke era kontemporer sekarang di mana media baru itu sudah tergaungkan.
terjadi transformasi besar di mana dakwah itu bertransformasi menjadi dakwah secara online, coy. Jadi poin penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekedar alat komunikasi lagi, coy, melainkan sudah menjadi ruang negosiasi keagamaan, ruang negosiasi identitas keagamaan baru, di mana bahkan gerakan yang terkesan sangat konservatif pun mampu beradaptasi secara cerdas dengan teknologi modern untuk memperluas otoritas dan pengaruh dakwahnya di ruang publik digital, coy. Jadi menggandengnya itu adalah anak-anak muda ya. Itu yang gue tampilkan. Pelajaran menarik bagi kita yang suka menulis artikel ilmiah bahwa penelitian itu bukan berangkat dari sebuah permasalahan. Itu, coy, yang selalu gue tekankan bahwa penelitian itu bukan harus selalu tentang permasalahan, coy. Bukan harus selalu tentang apa buruknya, bukan. Itu adalah suatu kesalahan terbesar dari penulis ya, awal penulis, bahwa jadi gua mau menggaungkan bahwa kajian itu dimulai dari fenomena, coy. Fenomena yang setiap hari kita scroll di dimanapun kita mendapatkan fenomena. Misal kita gabung ke komunitas, kemudian kita mendapatkan fenomena, itu bisa kita teliti tanpa harus ada masalahnya, coy. Dan penelitian itu bukan harus menampilkan hal-hal yang buruk, bukan. Lalu berharap penyelesaian, bukan seperti itu, coy. Fenomenanya apa? Fenomena yang menarik itu apa? Dan di sini fenomena gua adalah dakwah itu bertransformasi dari yang tadinya konservatif, dari mimbar itu menuju ruang digital secara online. Itu kan fenomena. Tidak ada yang buruk dari hal tersebut. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa penelitian itu hanya berfokus pada permasalahan. Bukan, coy. Bukan seperti itu ya. Jadi di penelitian ini gue menampilkan bahwa fenomena itu atau tren komunitas tertentu sebenarnya adalah data riset yang luar biasa, yang jika kita kaji itu dengan metode yang tepat itu bakal bisa dijadikan sebuah penelitian, coy. Jadi gue berpesan bahwa kedepannya gue akan terus menggaungkan hal-hal ini, bahwa penelitian itu dimulai berdasarkan fenomena yang unik dan menarik yang ada di sekitar kita, bukan dari permasalahan. Mungkin terima kasih sudah menyimak episode kedua dari Selasar Jurnal kali ini. Menurut teman-teman, fenomena media sosial apalagi nih yang menarik untuk kita bedah dari kacamata ilmiah di episode berikutnya, coy. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih yang sudah like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan selamat bertemu di episode Selasar Jurnal berikutnya, coy. Bye-bye.